Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita bernyanyi Bukuende nomor 18 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan, berserah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berkatilah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal
yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi nomor 12 ayat 1. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari titah keempat dan artinya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Maksudnya adalah kita harus ikut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekan mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan, Anak melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 171 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah
dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 471 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Yosua 24 ayat 14 sampai ayat 24. Marilah kita baca secara responsoria. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia.
jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepadamu kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yesus kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan de batangku si parholongi saja lo dirikon rodo amamboan dirikon lumai saja lo maawon ai tunggu dam do pangan mati di ngoluku
si huton Yesusi. Tapake mangoluta pasangapot Tuhani asa patawon nahita hundul di lambung nai diinganan na dumenggan sugo hasonangan marlas ni rohama sudena satusi alani sai tapajono matutu hatai salileng mangoluita di hasianganon asaga beda potita tupanata hiribi si tujuan ningoluta si huton Yesusi. Tapake mangoluta pasangapot Tuhani asa patawon nahita hundul di lambung nai diinganan na dumenggan surgo hasonangani marlas ni rohama sudena satusi ima sombana misa sudi tuho saja lomai Tuhan. Marilah kita bernyanyi nomor 240 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan Kor Ina HKBP Simatanya Luban Hariara.
Oh Dewataku, oh Dewataku, rodoa nuai tua dopanmu. Ai nama sadoro aku, maningota karo sakit. Sai-sai mo tau di ngoluku, mandapot nari baru mari, sesasaruna dosa nami. Sasungguhi rohana pikiran nami, asa unang lambat tambah dosa nami. Nang luhur na akka doan nami, ton bibi masurutu bagasan rohani galup nasi dabe. Nangadung nabuy upang masahon nami, dukon asidoh tolong bio Tuhan. Ai nama sabdoro aku, maningota karo sakit. Sai-sai mo tau di ngoluku, mandapot nari baru mari, sesasaruna dosa nami. Sasungguhi rohana pikiran nami, asa unang lambat tambah dosa nami. Nang luhur na akka doan nami, ton bibi masurutu bagasan rohani galup nasi dabe. Nangadung nabuy upang masahon nami, dukon asidoh tolong bio Tuhan. Dukon asidoh tolong bio Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 724 ayat 1, 2 tambah ayat 5. Tuhan pakai hidupku, dan kuduskan bagimu.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, dan remaja atau pemuda dari gereja kita KBP Simataniari, di minggu hari ini kita sudah sampai kepada minggu ke-21 setelah Trinitatis. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan melalui Almanak HKBP, yaitu dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Marilah kita ikuti Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan juga adik-adik kami, pemuda-pemudi yang ada di gereja kita HKBP Simataniari, kita telah sampai di hari Minggu ini, dan tentunya kita kembali diajak untuk mengenal kembali sebenarnya apa yang dikatakan dengan ibadah yang sejati. Karena kita sebagai orang percaya mungkin bisa saja mengetahui ibadah itu hanya sebatas pergi ke gereja, hanya sebatas berdoa, hanya sebatas menyanyikan lagu pujian, dan juga mendengarkan firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Mungkin kita juga perlu mengetahui Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada salah satu yang sangat penting di dalam peribadahan itu. Itulah yang menjadi topik kita, dikatakan tadi, ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mengingat bahwa tentunya ketika kita beribadah setiap hari Minggu,
apakah kita sudah mengikutkan hati kita untuk mengucap syukur dan juga untuk meminta yang terbaik dari Tuhan, atau itu hanya sebatas kebiasaan saja, seperti kita yang tentunya makan 3 kali sehari, dan tentunya kita juga bekerja atau dikatakan mangulah kita di porlak atau di hauma, bekerja di ladang atau di sawah. Tentunya bukan seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Yang dikatakan tentang ibadah yang sejati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, itulah tadi yang dikatakan Apostel Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma. Tentunya yang paling pertama dikatakan tadi, kita juga harus memberikan tubuh kita, jiwa raga kita kepada Tuhan. Dikaitkan tadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian mengenai persembahan. Tentunya kita mengingat di setiap hari Minggu kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi yang lebih dijelaskan tadi di dalam nats kita itu Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tentunya persembahan yang diinginkan Tuhan itu kita mengikut sertakan diri kita, jiwa raga kita untuk Tuhan. Itulah tadi kalau dikatakan melalui ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, itulah hal pertama tadi yang dikatakan dalam nats kita itu atau firman Tuhan itu. Tentunya kita harus mengikut sertakan tubuh kita ini, jiwa raga kita ini di dalam peribadahan itu. Tentu kita mengingat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, apakah jiwa kita sudah di sini? Raga kita sudah di sini, hati kita sudah di sini atau tidak? Atau jangan-jangan seperti yang dikatakan halak bata ate, adong na maranganangan ate, manang adong na mondo-hondok ate, ya? Atau kita sebenarnya hanya berangan-angan atau berandai-andai, dan juga ada juga sampai yang tertidur. Hendaklah kita dikatakan tadi memberikan jiwa kita, raga kita, terlebih di dalam kekudusan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hendaklah ketika kita sudah sampai di depan pintu gereja kita ini, kita dapat bersikap kudus. Itulah tadi yang dikatakan di dalam nats itu. Jadi kalau sudah sampai di depan pintu gereja, memasuki ruangan gereja atau bangunan gereja kita ini, tentunya kita harus bersikap kudus, ya. Jadi dengan otomatis kita dapat melakukan atau mengatur tindakan kita sesuai dengan kehendak Allah, ya. Jadi kalau saya ibaratkan, mungkin bisa saja kita kalau bertutur kata atau berbicara terhadap anak kita ketika kita di rumah tentunya berbeda dengan ketika kita sudah berbicara sampai di dalam gereja. Ketika kita juga melangkah atau duduk di rumah haruslah berbeda dengan ketika kita melangkah atau duduk juga di dalam gereja. Itulah tadi yang dikatakan, dan terlebih hati kita tentunya tidak ada lagi niat-niat yang lain atau niat-niat yang jahat ketika kita sudah sampai di dalam gereja kita ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, itulah yang harus kita ingat yang pertama. Karena ketika kita di dalam dunia ini, tentunya godaan, rayuan daripada dunia ini sangatlah besar, ya. Kalau kita lanjut tadi sampai kepada ayat yang kedua, dikatakan lagi seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah tadi yang dikatakan godaan-godaan dan rayuan dari dunia ini. Tentunya ketika kita sudah sampai di dalam bangunan gereja ini, tentunya kita tahu
apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi keinginan Allah yang harus kita lakukan. Dan terlebih dikatakan tadi, kita menjadi orang-orang yang dapat dikatakan orang-orang yang diperbaharui. Bapak, Ibu, dan adik-adik kami, remaja ataupun pemuda-pemudi dalam gereja kita ini, marilah kita mengingat juga, tentunya kasih Tuhan sangat besar kepada kita. Kalau kita lihat tadi di dalam ayatnya yang ketiga itu, kasih karunia yang diberikan kepadaku, aku berkata kepadamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Itulah yang kita ingat selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Ketika kita juga sudah sampai tadi kepada atau ke dalam bangunan gereja ini, hendaklah kita mengingat tadi bahwa kita harus dapat mengendalikan diri kita. Saya yakin begitu senangnya kita, begitu bahagianya kita ketika sampai kepada bangunan gereja. Karena apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Karena bisa kita melihat tentunya suasana tenang, suasana nyaman yang ada di gereja. Berbeda kalau kita berada di luar gereja. Itulah sebabnya dikatakan tadi, ketika kita juga sudah sampai kepada suasana yang nyaman dan tenang, hendaknya diri kita pun dapat menguasai tindakan dan dapat menguasai pikiran kita. Yang berikut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari juga kita melihat, tentunya diarahkan tadi, Paulus mengatakan kepada kita melalui ayatnya yang keempat dan kelima tadi. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ini mau disampaikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mengenai Tuhan kita Yesus Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah umatnya atau anggota daripada tubuh. Tentunya dikatakan tadi, kita memiliki atau kita dikatakan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda di dalam gereja ini. Maka dari itu kita juga mengingat dan harus melakukannya sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Karena di ayat-ayat yang selanjutnya juga dikatakan tadi, ketika saya dipanggil Tuhan menjadi penyampai firman Tuhan, hendaklah saya menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya diberikan Tuhan talenta dalam bidang musik atau di dalam bidang pengajaran KOR, saya juga harus menyampaikan itu, mengatakan itu dan mengajari. Itulah tadi yang dikatakan di dalam nats kita yang selanjutnya. Supaya ibadah kita itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bukan lagi hanya sekedar rutinitas atau kebiasaan kita saja. Marilah kita dengan sukacita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, adik-adik kami, remaja, dan juga pemuda-pemudi, kita haruslah lebih memikirkan hal-hal yang mengenai kerajaan Allah. Kalau kita mengingat di Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi. Mau dikatakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, itulah salah satu niat kita yang harus kita tanamkan di dalam hati kita ketika kita sampai ke dalam gereja ini. Yaitu kita harus mengingat Tuhan, kita harus mengingat Allah. Bukan lagi kita mengingat pekerjaan kita yang di sawah, bukan lagi kita mengingat atau keadaan kita, pekerjaan kita di tempat yang lain. Fokuslah, niatkanlah di dalam hati kita ketika kita sudah sampai kepada bangunan gereja atau ke dalam gereja,
kita harus lebih mengutamakan. Kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang menjadi tolak ukur kita di dalam beribadah. Dia harus kita ingat, Dia harus kita puji dan kita sembah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan juga diarahkan tadi mengenai pemberian, atau dikatakan tadi yaitu kita harus memberikan diri kita sebagai persembahan yang benar. Hendaklah kita juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tidak kenal menyerah, tidak kenal lelah. Kalau kita sudah dipakai Tuhan, kita sudah diberikan Tuhan sebagai orang-orang yang bertalenta, hendaklah kita tidak surut di dalam menyembah Tuhan. Kita tidak boleh berletih atau capek untuk pergi ke dalam gereja. Maka kalau kita sudah diberikan kesempatan dan kita juga diberikan melalui talenta yang dari Tuhan, hendaklah kita pakai di dalam gerejanya, agar talenta yang diberikan Tuhan itu dapat menjadi sukacita buat kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita ingat bahwa persembahan yang seperti itulah yang benar di dalam Tuhan. Bukan lagi sekedar persembahan yang kita berikan itu melalui jumlahnya. Karena kalau kita juga mengingat mengenai persembahan siapa yang lebih dikatakan oleh Tuhan itu yang lebih layak, yaitu persembahan dari seorang perempuan janda. Karena dia memberikan persembahan itu, yaitu semuanya yang ada pada dirinya. Nah, jadi kalau kita mengingat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, semua yang ada pada dirinya berkaitan tadi dengan talenta atau kemampuan yang ada pada diri kita. Kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh memberikan diri kita, tubuh kita di dalam peribadahan. Supaya kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan menjadi orang percaya dan orang-orang yang mampu untuk beribadah dengan benar. Itulah ibadah yang sejati yang diinginkan Tuhan, bukan karena kerajinan kita saja atau bukan karena persembahan kita yang besar saja, tetapi niat yang tulus dan juga hati yang tulus di dalam beribadah dan juga memberikan kemampuan kita di dalam gereja, itu yang terutama. Kita lakukan itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dan marilah kita menanamkan itu juga kepada anak-anak kita. Supaya kita semuanya orang-orang yang percaya, terlebih para jemaat yang ada di gereja HKBP Simatanyari ini, dapat menjadi orang-orang yang beribadah dengan benar. Ibadah yang sejati, itulah yang dikehendaki Tuhan. Bukan ibadah yang seremonial atau ibadah yang dikatakan tadi rutinitas. Kita semakin dikuatkan Tuhan, supaya kita tidak digoda oleh iblis, tetapi kita dikuatkan oleh Roh Tuhan, supaya ketika kita masuk ke dalam bait sucinya gerejanya, kita adalah orang-orang yang tulus untuk beribadah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan juga memuji Engkau ya Tuhan di hari Minggu ini, yang tentunya Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terlebih para jemaat-Mu yang ada di gereja-Mu HKBP Simatanyari, beserta dengan para majelis gereja-Mu. Engkau masih menyertai kami semua ya Tuhan, berangkat dari tempat kami masing-masing sampai kepada rumah-Mu yang kudus ini. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, tetapi Engkau memberikan kasih karunia-Mu kepada kami, boleh kami memiliki kesehatan sampai kepada rumah-Mu yang kudus ini. Ya Tuhan Allah kami, kembali kami diingatkan ya Tuhan. Tentunya ketika kami sudah menginjakkan kaki di dalam rumah-Mu yang kudus ini, tentunya kami juga memiliki sikap dan pribadi yang benar di dalam peribadahan kami. Itu yang Kau inginkan ya Tuhan. Bukan lagi sekedar kebiasaan, bukan lagi sekedar rutinitas yang kami lakukan ya Tuhan ketika kami datang ke rumah-Mu. Tetapi terlebih kami mampu untuk memberikan diri kami secara total
memberikan jiwa raga kami kepadamu ya Tuhan. Melalui talenta yang Kau berikan kepada kami dapat memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan kami, kiranya ibadah kami di hari Minggu ini Engkau semakin memberkati kami dan menguatkan kami semua melalui iman kami. Engkau semakin memberikan kami pengertian ya Tuhan. Engkau juga semakin mendewasakan iman kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau mengingini kami menjadi seperti orang-orang yang percaya, yang tulus untuk beribadah setiap hari minggunya. Ingatkan kami ya Tuhan, Engkau juga memberikan kami waktu supaya kami semua dapat dengan segala saudara-saudara kami ya Tuhan untuk dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Jauhkanlah daripada kami rasa malas dan juga godaan-godaan dari si iblis ya Tuhan ketika kami mau datang ke rumah-Mu. Tetapi Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami semakin rajin dan agar kami semakin bersemangat untuk dapat hadir ke rumah-Mu yang kudus ini. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, terlebih di hari Minggu ini, Engkau sudah memberikan kepada kami kasih karunia-Mu dari hari-hari yang lalu sampai kepada hari ini. Tidak lelah kami meminta kepada-Mu ya Tuhan dan memohon kepada-Mu. Engkau juga kiranya yang melindungi kami ya Tuhan dan menyertai kami di dalam setiap langkah kami, terlebih di dalam pekerjaan kami setiap harinya ya Tuhan. Dan terkhusus kepada Bapak Ibu jemaat yang ada di gereja-Mu HKBP Simatanyari. Engkau lindungi mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan ketika mereka melakukan pekerjaan mereka di sawah atau di ladang dan juga di tempat pekerjaan yang lainnya. Ya Tuhan Allah kami juga memohon kepada-Mu, kiranya Engkau juga melindungi seluruh jemaat-Mu yang dalam usia anak-anak ataupun remaja ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, Engkau melindungi tumbuh kembangnya ya Tuhan, agar dapat menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan juga tidak tergoda oleh godaan-godaan pada masa ini. Ya Tuhan Allah kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya di dalam ibadah kami ini, Engkau semakin menguduskan kami ya Tuhan. Jikalau kami berdosa ya Tuhan, dari hari-hari yang lalu sampai pada hari Minggu ini, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami itu ya Tuhan. Engkau hapuskan dosa kami itu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang suci dan kudus dapat masuk ke dalam gereja-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu ya Tuhan kami sampaikan doa dan permohonan kami ini. Terimalah doa kami ini ya Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 248 sambil kita menyampaikan persembahan. Dan firman-Mu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih kepada Bapak kami Nusantara TV. Kalau gereja ini berada di Desa Simataniari, dekat Lumban Purba. Gereja kami ini Resort Ebenezer Perluasan, Distrik Humbang Hasudutan. Kami berdiri dari HKBP Pargamanan atau Dolok Nazagar sejak tahun 1968. Selama 1 tahun lebih kami ibadah atau kebaktian di rumah Bapak kami, sementara Bapak Ompu Mangandar Munte. Jadi di satu ketika kami mendirikan gereja ini, Gereja HKBP Simataniari Lumban Hariara. Dan tanah ini tanah dari Marga Munte yang ada di tempat Simataniari Lumban Hariara.
Terus tahun 1969 kami mendirikan gereja HKBP. Selesai tanggal 12 bulan Juni tahun 1969. Tapi kalau kami sekarang yang berada di gereja ini jemaat 38 kakak. Itu sekarang. Di dalam satu minggu 2 kali kebaktian sekolah minggu. Baru lanjut kebaktian dewasa atau nama godang. Demikian kami perbuat atau kami cerita-cerita dengan Bapak kami Nusantara TV. Terima kasih.